Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B pada praktikum perancangan teknik industri 2021, yang mana kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri yaitu Gina Afifah dengan nomor BP 1910 93 1027. Saya Ivan Nofrianto 1810 93 1022. Saya Murdigani Sama Alvira dengan nomor BP 1910 93 1044. Saya Fajar Razak Al-Hadi dengan BP 1910 93 2033. Baiklah, selanjutnya yaitu kelompok 1B membuat dua produk, yaitu box container dan yang satunya lagi box portable. Nah, jadi pada saat ini kami akan menjelaskan bagaimana pembuatan box container. Berikut tampilan dari produk pertama kami, yaitu box container. Yang mana pada box container ini akan dijelaskan oleh Vira terkait komponen-komponen yang terdiri dalam box container ini. Baiklah, pada box container ini terdiri dari 15 komponen. Yang pertama itu yaitu komponen dinding bagian kiri, yang kedua dinding bagian kanan, yang ketiga dinding bagian belakang, yang keempat ada dinding bagian depan, yang kelima ada alas, yang keenam ada pintu, yang ketujuh ada gagang pintu, yang kedelapan ada engsel pintu, yang kesembilan ada penhan engsel pintu, yang ke-10 ada komponen tiang penyangga, yang ke-11 ada komponen pagar kecil, yang ke-12 ada atap, yang ke-13 ada atap utama, yang ke-14 ada etalase, dan yang terakhir ada komponen meja gantung. Baiklah, itulah komponen-komponen yang terdapat pada box container. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait pembuatan masing-masing komponen yang akan dijelaskan oleh setiap anggota kelompok dari kelompok 1B. Baiklah, di sini saya akan membuat part dinding, itu dinding sebelah kanan. Pertama klik on plan, lalu normal to, lalu klik sketch. Nah, selanjutnya klik center rectangle. Untuk ukurannya yaitu 15 cm atau 150 mm. Untuk lebarnya 80 mm atau 8 cm. Selanjutnya dilakukan extrude boss. Untuk ketebalannya 5 mm. Selanjutnya, karena di dinding sebelah kanan ada pintu, maka dibuat lubang untuk pintunya. Ukuran pintunya itu 120 mm dan lebar 50,5 mm. Untuk jarak pintu ke bawah 1 mm, dan untuk jarak pintu ke dinding kiri 7 mm. Nah, tinggal di extrude. Untuk selanjutnya membuat lubang di sebelah kanan atas pintu. Dengan ukuran
atau 2 mm. Jarak lingkaran dengan bagian atas yaitu 24,1 mm. Jarak lingkaran dinding yaitu 8,57 mm. Oke, di pos panjang 4 mm. Baiklah, selanjutnya membuat bagian untuk meletakkan engsel. Untuk ukurannya koma 5 mm, dan jarak lingkaran terhadap sampingnya yaitu 0,25 mm. Ukuran yang sama 0,5 mm, dan jarak lingkaran yaitu 3,2 mm. Baiklah, selanjutnya dilakukan mirror mencetis untuk kedua lingkaran tersebut. Untuk mirrornya terhadap garis tengah yang telah dibuat sebelumnya. Oke, klik OK.
lingkaran yang akan di ekstrud. Oke, klik OK. Selesai. Baiklah, selanjutnya itu membuat fillet untuk sisi dindingnya dengan ukuran 1 mm untuk 4 sisi. Oke. Inilah hasil untuk dinding bagian kanan. Selanjutnya membuat dinding bagian kiri. Kami klik front plane, nomor 2, lalu klik sketch dan membuat sketch menggunakan corner rectangle lagi. Ukurannya itu dan kembali sama dengan yang tadi, yaitu 150 mm dan lebar 90 mm. Selanjutnya itu extrude plus yang bertegangan sama itu 5 mm. Nah, selanjutnya membuat belakang bulat seperti yang tadi pada dinding sebelah kanan tadi. Dengan ukuran 0,2 mm. Maaf, 2 mm. Oke. Jarak ke atas 24,1. Untuk jaraknya ke kiri 8,57. Oke, lalu tinggal di extrude plus 4 mm. Oke. Oke, untuk dinding sebelah kiri seperti ini. Dan selanjutnya yaitu dinding depan. Kami klik sketch, front plane dan normal tool. Untuk ukurannya tinggi
cm atau 100 mm. Nah, selanjutnya dilakukan extrude boss ukuran sama 5 cm. Nah, selanjutnya membuat lubang untuk jendela dan membuat kontainer dengan ukuran 90 mm lebar 70 mm. Jarak dari dinding jendela ke dinding 5 mm. Dan jarak untuk dinding ke atas jendela ke atas itu 9,1 mm. Dan dilakukan extrude cut. Oke, selanjutnya yaitu membuat sketch di bawah jendela untuk meja gantengnya. Dengan ukuran 90 mm dan lebar 1 cm. Untuk jarak salah, untuk lebarnya itu 10 mm. Oke, selanjutnya melakukan extrude boss dengan ketebalan 30 mm. Oke, dan untuk dinding depannya selesai. Selanjutnya yaitu membuat dinding bagian belakang. Plan normal tool sketch yang rectangle dengan ukuran 150 mm dan lebar 90 mm. Kemudian di-extrude boss dengan ukuran 5 mm.
Selanjutnya membuat jendela dengan ukuran 89 Selanjutnya strip cut. Oke. Ini untuk bagian belakangnya selesai, dan selanjutnya yaitu membuat bagian alas dari kotak buat kontainer. Dengan ukuran 10 cm atau 100 mm dikali 100 mm. Oke, stop boss. Ini ukuran 0,5 cm atau 5 mm. Oke, sekian. Terima kasih. Baiklah, saya Vira akan melanjutkan 5 komponen berikutnya, yang mana 5 komponen kontainer berikutnya itu terdiri dari atap kecil, atap besar, pagar kecil, meja gantung, dan tiang penyangga. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu aplikasi SolidWorks-nya. Lalu setelah itu, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SolidWorks. Selanjutnya kita membuat yang pertama itu atap kecilnya dengan cara pilih file, lalu klik new. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu part, assembly, dan drawing. Di sini kita memilih bagian part, karena kita akan membuat komponennya. Selanjutnya kita atur satuannya dulu ke sentimeter. Setelah itu, untuk membuat atap kecil ini, tentukan plane-nya. Di sini saya menggunakan top plane. Selanjutnya kita buat garis lurus atau panjangnya dengan menggunakan center line. Setelah itu atap panjang dari atapnya ini, di sini panjangnya itu 9 cm. Selanjutnya pada ujung center line, ujung garis ini kita bikin setengah lingkaran dengan menggunakan 3-point arch. Selanjutnya atur di sini jari-jarinya yaitu 0,1, dan panjang ini ke sininya 0,2. Untuk ini juga sama 0,1. Setelah itu kita extrude. Yaitu dengan lebarnya 7 cm dan ketebalannya itu 0,03 cm. Sehingga jadi seperti ini. Selanjutnya kita edit step.
kita akan membuat bentuk seperti ini sepanjang 9 cm tadi dengan menggunakan linear sketch method. Pilih bagian ini. Selanjutnya atur jaraknya. Di sini jaraknya tuh 0,4. Setelah itu atur jumlah yang akan kita perbanyak. Di sini jumlahnya itu 22 sesuai dengan panjang dari atap yang kita buat tadi. Kita sesuaikan saja. Selanjutnya kita checklist dan jadilah atap dari bird container ini. Ini adalah atap dari bird container. Lalu kita save. Kita beri nama filenya yaitu atap. Komponen selanjutnya kita akan membuat atap besarnya. Langkahnya sama seperti tadi, new, lalu part, atur satuannya. Setelah itu, untuk membuat atap besar ini kita gunakan top plan. Lalu kita buat sketch berbentuk persegi panjang yang menggunakan center rectangle. Selanjutnya kita atur ukurannya dengan smart dimension. Sini panjang atapnya, panjang sisinya itu 12. Setelah itu kita extrude sebesar 1 cm dan untuk bagian atasnya ini kita beri fillet 1 cm. Sehingga jadi seperti ini. Ini adalah atap besar atau atap utama dari kontainer. Selanjutnya kita set. Komponen yang ketiga itu yaitu kita akan membuat meja gantungnya. Langkahnya sama seperti tadi. Sini kita menggunakan front plane. Setelah itu kita buat sketch berbentuk persegi panjang dengan menggunakan center rectangle juga. Dan atur menggunakan ukurannya dengan menggunakan smart dimension. Sini panjang dari meja gantung yaitu 9 dan lebarnya yaitu 2. Setelah itu kita extrude buah sebesar 1 cm. Lalu pada bagian face ininya kita beri fillet sebesar 0,1. Fillet 0,1, lalu kita checklist sehingga jadi seperti ini untuk meja gantungnya. Lalu kita save. Komponen selanjutnya yaitu pagar kecil. Angkanya sama seperti tadi, klik file, lalu new, lalu part, oke. Atur satuannya. Setelah itu pilih plan yang akan digunakan. Selanjutnya untuk membuat pagar kecil ini kita bikin terlebih dahulu persegi panjang dan menggunakan center rectangle. Dan kita atur ukurannya yaitu di sini panjangnya 9 dan lebarnya 1 cm. Setelah itu kita bikin tengah-tengahnya ini persegi. Untuk memberi lubang nanti pada pagarnya itu dengan menggunakan center rectangle. Dengan sisinya
0,8. Nah, itu kita bikin persegi ini sampai dari ujung sampai ujung sepanjang pagar kecilnya itu dengan menggunakan linear sketch pattern. Sesuaikan jumlahnya dengan panjang kita. Begitu juga untuk bagian kirinya. Setelah seperti ini, lalu kita extrude boss sebesar 0,3 cm. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya itu kita fillet bagian sisi-sisinya. Kita pilih dulu semua sisi bagian depannya ini. Lalu kita pilih fillet. Kita fillet sebesar 1 cm. Nah, di sini kita fillet sebesar 0,1 cm. Sehingga jadi seperti ini. Untuk bagian belakangnya juga begitu. Kita pilih satu-satu sisinya. Setelah semua sisi ini dipilih, lalu kita pilih fillet 0,1 cm juga, sehingga jadi seperti ini. Inilah bentuk pagar kecil pada bentuk berkontainer ini bentuk pagar kecilnya. Setelah itu kita save. Komponen selanjutnya yang akan kita buat itu yaitu tiang penyangganya. Sini saya menggunakan front plan. Untuk membuat tiang penyangga ini kita menggunakan masihnya tadi center rectangle.
di mana untuk panjangnya yaitu 5 cm dan lebarnya 0,4. Setelah itu kita bikin tengah lingkaran dengan menggunakan 3-point arch pada ujungnya ini. Dan juga ujungnya satu lagi. Setelah itu bikin lingkaran dengan circle pada bagian kanannya ini untuk memberi lubang nanti. Dan atur jari-jarinya, diameternya yaitu 0,2. Setelah itu kita hapus dulu garis ini. Lalu kita extrude boss sebesar 0,2. Dan jadilah tiang penyangga untuk kontainer untuk atapnya ini. Lalu kita save. Dan itulah 5 komponen yang telah saya buat. Komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini saya Fajar Razak Ladi akan menjelaskan tutorial pembuatan komponen selanjutnya. Komponennya yaitu etalase, pintu, gagang pintu, engsel pintu, dan penahan engsel pintu. Jadi yang pertama yaitu untuk etalase. Inilah gambar hasil akhir dari etalase. Jadi kita akan membuatnya. Pertama kita buat dokumen baru dulu. Lalu kita atur menjadi sentimeter. Setelah kita atur, kita buat sketsa di form plan dengan jari-jari sketsa dari seperempat lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Setelah kita bikin, kita extrude sketsa ini sepanjang 6 cm. Setelah di extrude, kita gunakan shell untuk melubangi bagian dalam dari etalase sebesar 0,1. Lalu kita tambahkan tiang penyangga pada tengah-tengahnya. Kita buat sumbu utamanya dulu. Dari sumbu kita buat sketsa persegi dengan
0,05, lalu panjang lalu kita mirror kan. Oke, dia sketsa. Lalu kita buat extrude boss lagi sedalam 0,1 cm. Dan jadilah etalase dari produk kita, komponen etalase. Untuk memberi warnanya kita dapat memakai appearance, glass, lalu clear. Inilah tampilannya. Ya. Selanjutnya untuk pintu, inilah tampilan akhir dari pintu. Kerangkanya sama seperti tadi, kita buat dulu komponen, buka dulu dokumen baru itu atur menjadi sentimeter. Itu dapat sketsa persegi di front plan. Dengan panjang 12 cm, lebar 5 cm. Itu dari sketsa ada extrude boss sebesar 0,3 cm. Lalu buat di sisi samping dari pintu ini sebagai penyangga untuk engselnya. Kita membuat sketsa lingkaran sebesar 0,5 cm. 0,05. Lalu untuk jaraknya dengan atas itu 2,085. Untuk jarak ini, jarak antara lingkaran yaitu 0,32. Terus untuk jaraknya ke samping dengan
dengan jarak 0,09. Berikutlah hasilnya. Lalu untuk yang engsel yang di bawah, untuk penyangga engsel yang di bawah, kita gunakan, kita buat dulu garis sumbu. Lalu kita mirrorkan saja. Dari kedua lingkaran ini dengan garis sumbunya ini, kalau jadilah dua lingkaran di bawah. Baik, dari dapat 4 lingkaran sebagai penyangga engsel, sebenarnya kita extrude boss. Sebesar 0,1. Sini 0,05. Baik, selanjutnya untuk melubangi bagian untuk gagang pintunya, kita lubangi bagian pada pertengahan ini. Kita buat lingkaran dengan diameternya 0,4. Jarak ini untuk jarak sampingnya itu 0,4. Sini di jari 0,2. Extrude boss, extrude cut, lubangi bagian untuk gagangnya. Dan jadilah pintu. Lalu kita tidak dapat mewarnainya, dan ini sama seperti tadi, membuat semuanya. Mungkin itu sekian. Selanjutnya untuk gagang pintu, inilah tampilan akhirnya. Cara membuatnya itu, jadi kita buka dulu dokumen baru, kita atur dimensinya di senti, lalu kita buat sketsa lingkaran top plan, sketsa lingkaran sebesar 0,4 dengan diameter 0,4, berarti 0,2, jadi 0,2. Lalu buat
Jadi tadi kita extrude boss besar 0,4 cm. Selanjutnya kita tambahkan zoom sebesar 0,2 cm. Jadilah gagang pintu. Selanjutnya itu sensor pintu seperti berikut gambarnya. Cara seperti pertama buka dokumen dulu, lalu atur ukuran, lalu gunakan gunakan top plane, buat segi panjang dengan rectangle, lalu yang panjangnya itu 0,2, dengan lebar 0,025. Selanjutnya buat sketsa lingkaran. Yang lingkar 0,25. Lalu buat sketsa lingkaran lagi, sebelumnya kita trim bagian dalam. Lalu buat sketsa lingkaran lagi dengan jari-jari 0,15, oh, 0,015. Trim kita menfilet dulu bagian filet sebesar 0,1. Terus selanjutnya itu bos panjang 0,5 cm. Lalu kita buat lubang pada bagian depan laser.
Baik, selanjutnya kita buat lingkaran pada bagian depan Excel. Dengan diameter diameter 0,25 dengan jari 0,25. Lalu jarak ke atasnya itu 0,9. Juga lebih sembilan. Lalu jarak sampingnya secara 2,8. Lalu kita extrude cut. Sampai tembus. Setelah itu kita buat sketsa di front plane. Sketsa persegi dengan panjang 1,25, 0,125. Lalu ini mulai di bawahnya. Sketsa persegi dengan panjang 0,125. Kita extrude cut. Itu jadilah bentuk Excel, komponen Excel. Lalu ke komponen selanjutnya itu penahan Excel. Langkahnya itu kita buat dokumen baru dulu, atau menjadi satu. Coba di frontend. Buat sketsa panjang 0,05, tinggi panjang 0,015.
tinggi 0,5, lalu tambahan 0,1, kita buat casing dulu sebentar lagi. Selanjutnya kita buat garis pastikan lingkaran setelah lingkaran. Jadi 0,16, lalu kita remove. Dan jadilah penahan engsel pintu. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan tahap selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengassembly komponen-komponen yang sudah dibuat. Nah, itu dengan klik new, kita pilih assembly, lalu oke. Selanjutnya akan tampil pada tampilan assembly. Selanjutnya kita akan memasukkan komponen yang akan kita assembly tersebut dengan klik browse. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memasukkan alas dari box container, yaitu part 3 coupon. Nah, ini merupakan alas dari box container. Selanjutnya yaitu saya akan menambahkan lagi komponen dengan klik insert komponen browse dinding 1. Nah, ini merupakan dinding 1. Nah, karena ini fungsinya belum sesuai, saya akan memutar komponennya. Dan jadi kita bisa menyelesaikan sebelum kita mengassembly-nya. Nah, ini sudah pas, maka saya akan menggabungkannya dengan klik mat. Saya akan memilih sisi tepi dari alas dan dinding. Nah, karena ini belum pas, nah klik awalnya centang dulu, lalu kita paskan lagi sisi tepi dari dindingnya dan tepi dari alasnya. Nah, akan terlihat, maka yang sudah menyatu, oke, dan klik oke. Nah, assembly-nya sudah siap. Sudah terlihat dinding 1 dan alasnya sudah menyatu. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan komponen lainnya, yaitu dinding 2. Nah, ini dinding 2-nya saya akan memutar kembali dengan mouse play, karena saya komunikasikan dengan alasnya. Nah, setelah itu saya akan match kembali seperti langkah sebelumnya, yaitu tepi dinding ini dengan dinding 2. Nah, ini sudah pas, tapi kita akan yang awal, alasnya ini belum melekat. Kita pilih sisi bawahnya dengan sisi tepi dari alas. Nah, sudah terlihat centang. Nah, ini sudah pas ya kedudukan dari dindingnya dan sudah fix beradaannya. Nah, jika sudah, kita tambahkan komponen lainnya. Dengan cara yang sama, saya akan masukkan dinding ketiga. Nah, ini merupakan dinding bagian depan. Nah, ini sudah pas dengan komponen alasnya. Saya tinggal mematchkan saja, yaitu dengan klik match. Pilih sisi yang akan kita gabungkan. Itu dengan ini. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi. Maka di sini yang akan menyatu selain sisi bawah itu, bagian tombol yang match pertama,
yaitu ada sisi samping dari dinding nanti yang akan menyatu dengan dinding kedua. Nah, ini ini sisinya saya langsungkan saatnya itu sisi dinding yang dari sisi dinding yang ini, dinding 4 dengan ini sudah pas urutannya. Jadi dalam menulis sisi yang akan disambung itu kita harus perhatikan yang mana sambung hingga berbentuk suatu komponen produk yang ingin kita bentuk. Nah, karena ini sudah pas, sudah membentuk sebagian dari box kontainer, dari dinding kontainer. Di sini kita tambahkan insert komponen, terus saya akan menambahkan dinding keempat. Nah, di sini ini di dinding keempatnya. Nah, karena posisinya kayak gini, saya akan putar lagi kayak cara yang tadi, menyesuaikan dengan posisi yang sebenarnya. Nah, karena dia terus adanya di sini. Karena sudah memutar tapi masih belum lurus, saya akan meluruskan kembali. Jadi sesuaikan saja. Nah, lalu next, pilih sisi yang akan kita assembly ini dengan sisi titik dindingnya. Nah, posisinya kayak ada dua lagi kan. Lalu kita centang dulu match yang pertama. Kita klik sisi tepi dari dinding ini. Nah, sisi tepi dari dinding yang bakalan kita satukan. Nah, begini. Pas. Oke, centang. Nah, ini sudah selesai dalam penyatuan dinding-dinding box kontainernya. Nah, setelah dindingnya selesai, yang akan saya lakukan yaitu kita insert komponen yang lain. Di sini ada saya akan menambahkan meja gantung. Nah, ini dia meja gantungnya. Pokoknya setelah kita masukkan, kalau dia tidak pas, kita bisa memutar kedudukannya. Sudah pas, lalu saya akan map, tapi bukan bagian stasiunnya, seperti dari ini, seperti dari meja. Nah, saya lebih pas lagi, pakaikan dia lagi. Pastikan kalau kita pilih untuk tim match itu sudah masuk ke kotak match selection. Nah, ini sudah pas di match. Jangan lupa untuk memastikan ini komponennya masih bisa bergerak. Saya akan memastikan ini. Nah, dengan begini komponen yang kita assembly sudah pas dengan dindingnya. Nah, ini merupakan meja gantungnya, dan ada meja gantung juga di sisi jendela lainnya. Kita tinggal menambahkan kembali komponennya sama. Saya akan memindahkannya dan nah, sudah selesai. Kita match lagi. Match. Jadi sisi yang akan kita match yaitu
di jendelanya dengan meja gantungnya. Lakukan hal yang sama. Oke, dulu match yang sama. Saya akan melihat dari dinding ini. Nah, begini. Nah, meja ini. Berarti saya kalau lama assemble-nya. Warna dinding ini bukan di sini. Jadi kita juga bisa menghapus yang sudah kita match tadi. Saya akan menghapusnya karena ada kesalahan. Nah, maka kepalanya sudah bisa lepas lagi dari dinding. Nah, jadi kalau salah match, kita bisa menghapusnya kembali. Lakukan match kembali, yaitu dengan memilih sisi yang akan kita match. Nah, sudah pas. Tinggal menciptakan lagi yang bagian tepinya biar pas dengan jendelanya. Ya, ini. Lalu mejanya itu harus lurus. Kita akan menyatukan kembali space dari dinding dengan space meja gantung. Ya, seperti ini. Ini sudah selesai. Bagian dinding, finishkan netnya. Oke. Nah, ini bagian dinding dengan meja gantungnya sudah selesai, kita assembly. Nah, setelah selesai bagian dinding dan meja gantung, kita bisa lanjutkan dengan menambahkan komponen lainnya, yaitu ada tiang penyangga. Nah, ini dia tiang penyangganya. Saya akan menyesuaikan kembali karena dia salah satu seperti ini. Ya. Nah, setelah ini saya akan melakukan match. Saya akan memilih sisi lingkaran sebagian penyangga ini dengan yang ini penahannya. Nah, sudah pas, maka centang. Oke. Hanya yang di sini dia ada dua. Ada komponen yang sama tadi, yang penyangga satu. Nah, ini dia. Karena di sini belum pas. Putar lagi. Nah, saya akan match dua komponen ini. Di sini sudah terpilih X-nya, kita bisa mengganti. Lalu memilih bagian yang sama. Nah, selanjutnya dia di section. Oke. Nah, tiap penyangganya sudah selesai. Jangan lupa untuk mengaktifkan match-nya. Sudah. Jadi ini sudah selesai bagian tiap penyangga. Saya akan menambahkan komponen lainnya, yaitu pagar kecil. Open. Ya, ini pagarnya. Karena ini sudah pas, saya tinggal match mereka berdua, antara pagar dengan dindingnya. Saya akan milih di titik sudut di pagar, yaitu ini. Dan sudut dari dinding, karena saya ingin meletakkannya itu pas di dindingnya.
Akunya harusnya titik yang ini, yang bagian dalam, dengan bagian dalam dari dinding. Nah ini, karena ini udah di match sebagai satunya. Nah ini bisa bergerak, maka jangan lupa match juga di sini dengan dari jika dia tidak bisa, kita mencoba X yang lain di dinding ini dengan dinding pagar. Nah, sudah pas, terlihat, kita oke. Nah di sini pada bus kontainer yang di sebelah sini juga ada pagarnya. Kita masukkan kembali pagar kecil. Nah di sini saya harus menyesuaikan posisinya lagi. Dia harusnya ini. Saya geser ke sini. Saya akan assembly bagian dalam dari ini dengan match kembali. Nah setelah itu saya akan pilih sudut sini seperti yang sama tadi. Oke. Lalu pilih juga bagian sini. Setelah kita melihat, pilih bagian tepi dinding. Kita memilih bagian dinding yang pas. Kita match. Kita matchnya ini. Kita selesaikan di bagian bawah dari yang akan kita sambut tadi. Ya, ini bentuknya saya yang bagus. Saya ingin menukar bagian yang di match tadi. Saya lihat maka dia sudah terlepas kembali. Seperti ini. Saya akan beli match. Kita bagian bawah. Dan
centang. Nomornya sudah pas. Kita perlu untuk masukkan dinding ini biar dia tidak pindah-pindah. Ini udah. Nah, ini dia sudah naik untuk dindingnya. Nah, seperti ini tampilan setelah bukan komponen pagar dan tiang penyangga. Nah, jika sudah selesai ini, maka saya akan menambah komponen lainnya. Itu ada instalasi. Sini instalasinya. Ini kita perlu menyesuaikan posisinya. Karena saya mau meletakkannya di meja di dinding dalam. Ya. Jadi sudah lurus. Kita net bagian tepi dari tas. Dan saya akan netkan dengan bagian tepi dari biar dia pas di dekat pagar. Oke, pastikan instalasi ini tidak bergerak. Nah, jika bergerak maka kita net kembali alas dari instalasinya, alas dari mejanya. Nah, oke, kita sudah selesai mengassembly instalasi. Ada container. Baiklah, saya akan melanjutkan tapi dengan menambah komponen lainnya. Ini saya ingin menambah kotak kecil dari box container. Untuk atapnya, sesuaikan lagi atapnya sama saya ingin itu bentuk askopnya itu balik. Bukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita saya ingin bentuk atapnya lebih pas. Saya sesuaikan. Nah, setelah itu saya akan matchkan atap ini dengan dinding. Dan posisi. Nah, ini kita turunkan sementara dulu rinciannya. Untuk memastikan atap masih lepas ya, kita harus matchkan juga bagian sini. Pastikan dia masuk ke dalam net selection. Sudah. Nah, kita matchkan juga dengan dindingnya. Oke. Ya. Untuk atap pertama, atap kecilnya sudah selesai. Saya juga ingin menambahkan pada isi jendela lainnya. Di sini saya ingin mengubahnya biar lebih mudah melihatnya. Saya akan bawa sini. Jadi saya ingin melepas juga atap ini.
Ya, begini. Kita pastikan dia kita mudah untuk melihat atap dengan dindingnya. Ini saya akan melakukan hal yang sama. Jadi untuk dalam matching ini kita sesuaikan. Nah, kita akan matching tersebut. Lalu ini emang kayak gini, jadi kita harus pasang dulu. Nah, yang mau kita match itu. Terus kita lihat titik sini. Turunkan dulu penyangga-penyangga biar nggak mengganggu dalam family edge-nya. Dan maka saya ini juga pasang dulu. Jadi kita harus memilih angle-angle yang pas untuk kita match. Nah, inilah tampilan dinding kecil setelah kita match. Dia masih belum kita match dengan tiang penyangganya. Nah, ini merupakan atap kecil yang sudah diassembly dengan dindingnya. Kita lihat ini sudah hampir selesai. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan komponen yang lainnya lagi agar box ini bisa terbentuk. Yaitu di sini saya akan menambahkan angka pintu. Nah, angkanya sangat kecil ya, jadi kita zoom. Nah, di sini fungsinya belum sesuai. Kita atur kembali hingga pas letakkan di dinding bagian pintu. Nah, saya akan mengassembly-nya dengan ini. Itu. Di sini saya match sisi luar ini dengan, nah, mereka sudah di match, yang bagian bawahnya belum, jadi saya akan match juga seperti ini juga hal yang sama. Ini lalu bagian ini. Nah, saya akan selesai. Oke, yang atas juga, hanya itu yang di bawah. Saya akan insert komponen lagi seperti install pintu. Nah, kita tekan lagi posisinya. Ya, kita match dengan media bagian sama seperti di atas. Nah, ini sudah selesai. Ini kita match lagi yang di bawahnya. Ini dengan ini. Ya, kita selesai. Kita match untuk install pada dindingnya sudah selesai. Selanjutnya kita menambahkan pintu dari box kontainer. Nah, ini pintunya. Oke. Ini dia, itu dari box kontainer. Nah, di sini kita sesuaikan lagi sensornya di sini. Ya, kita putar lagi. Ya, ini mungkin lebih mudah kita lihat. Nah, di sini juga ada pengaitnya ya, sama-sama di dinding. Kita tinggal masukkan angsel lagi, tapi angsel ini kita kaitkan dengan pintunya. Bisa di zoom. Nah, tekan. Di begini, kita putar. Iya, lagi. Jadi bentuk angselnya itu kita sesuaikan juga sama di dinding tadi.
Agar lebih mudah kita dekatkan dengan pintu komponennya. Ini akan kita assembly di bagian pintu. Kita atur kembali pintunya biar lurus. Misalnya. Ya, ketika dia udah lurus, jadi kita lebih mudah untuk melihatnya. Nah, ini dia. Kita mau assembly dengan pintu. Sama seperti halnya kita akan install tadi ke dinding. Yang dipilih gambar install bagian lingkarnya dengan lingkaran di pintu. Nah, setelah next, oke. Nah, ini sudah di bagian atas pintu. Selanjutnya itu di bagian bawah pintu. Kita install lagi installnya. Install open. Lihat, ini di installnya. Kita putar, selesaikan. Di sini. Ini bagian. Lihat. Kita pasang. Nah, ini sudah sama lurus. Kita match lagi installnya. Center yang sama. Ya. Ini bagian temannya udah kita besar dia. Sepertinya di masa ini juga ada yang sensor tadi. Saya akan menghapus mapnya. Nah, nanti Excel ini dia akan bergerak. Jadi ping-ping ini akan bergerak sesuai dengan pergerakan Excelnya. Dia hati-hati dalam memilihnya. Jika salah kita bisa menghapus match yang sudah kita lakukan. Lalu oke. Lalu lihat di sini ada ini, karena udah pas, oke. Kita selesaikan matchnya. Udah. Kita matchnya sudah selesai. Cancel sudah ada di dinding atau di pintu. Pastikan posisinya sesuai antara di dinding dengan di pintunya. Nah, ini. Atur akan mengassembly bagian dinding yang ada ensel dan pintu yang ada enselnya. Itu melalui enselnya saja. Assembly enselnya. Bagian yang dipilih itu bagian dalam ensel ini. Ini dengan bagian di sini. Karena dia kecil jadi agak keras kita ini. Nah, setelah itu kita akan match selanjutnya dengan memilih tadi kita milih lingkarannya, sekarang kita milih face dari enselnya. Nah, ini face-nya. Ini setelah itu tadi batasnya sama.
Nah, hari ini kita satukan this angka yang di sana dengan bagian yang akan kita satukan. Ya, saya menyatu. Ya, kita selesai. Oke. Nah, kita untuk yang angka pertama sudah selesai, tapi ada yang belum kita masukkan, yaitu penahan angkanya. Seperti angka biasanya. Nah, ini dia. Ini merupakan penahan angka, kita assembly saja. Nah, misalnya dengan bagian atas. Karena ini belum pas, kita next lebih detail lagi. Dengan sisinya. Karena dia tidak memiliki jarak, kita coba kita keluarkan ini. Nah, biar bisa pas yang mau kita assembly. Dan letak penahan angkanya ini juga pas sama angkanya sendiri. Jadi dengan pilih bagian bawah ini dengan bawah ankle. Ya, ini sudah pas. Oke. Terus tentang ankle dan ankle pada yang pertama ini sudah selesai. Nah, ini kan masih bisa bergerak, tapi kita harus mengatur pergerakannya. Sini kita pilih face ini sama yang satunya lagi. Nah, kita pilih yang angel advance match pada jarak terjauh ini semuanya putar cuma 180, sedangkan sudut kecilnya 0. Oke. Nah, maka pergerakan pintunya juga akan bergerak 180 juga saja, melebihi itu. Nah, karena yang di atas sudah di match, ini kan sama lurus, berarti sini juga udah yang di sini. Kita tinggal menambahkan penahan. Sudah misalnya ya begini. Misalnya sama, kita pilih saja bagian bawahnya biar lebih pas seperti ini. Nah, bentuknya pas dengan lingkaran pada ankle ini. Ya, sudah pas. Rasanya sudah tahan di ankle biasanya. Itu juga harus ngatur pada ankle bawah ini. Yang seperti yang di ankle pertama tadi, bukan hal yang sama, pas dan image, jauh, di 180. Dan sini 0. Jadi oke. Berarti di sini ada masalah. Tuh berarti dia sudah bisa dengan yang di atas ya. Kita atur tadi. Nah, dia tidak akan ke belakang karena sebetulnya cuma 180 derajat sesuai dengan angsel tadi. Nah, jadi angsel tadi itu sudah selesai. Selanjutnya bagian pintu terakhir yang perlu kita tambahkan yaitu adalah genggam pintunya. Karena ini masih bolong, kita tambahkan genggam pintu. Ini dia. Bisa di zoom, ini genggamnya. Ini
fungsinya sasnya bagian belakangnya tepat saja. Ya, selesai. Semua assembly bagian belakangnya. Next. Dengan bagian pintunya itu di lingkaran dalamnya biar pas yang Oke, ini sudah pas. Next, oke. Nah, ini dia. Pintu sudah, konsol sudah, genggang sudah, atap-atap yang kemarin lainnya sudah. Langkah selanjutnya untuk assembly terakhir yaitu atap. Karena atap besar di sini masih belum assembly. Maka caranya kita minta komponen, lalu kita melakukan atap besar. Nah, ini adalah atap dari bus kontainer. Kita sesuaikan posisinya agar pas dengan bus kontainer. Kita perhatikan dengan baik agar dia pas. Nah, di sini kan masih kelihatan atapnya itu miring, kita lurusin dulu. Sedikit lupa agar atapnya pas nanti kita akan di. Nah, setelah dia lurus, kita mulai di atapnya ke bagian dindingnya. Kita memilih alas atap dengan alas salah satu dindingnya. Nih, kita coba lagi. Nah, karena masih ini, kita berarti masih bisa ngatur sebutannya. Bisa pasang lagi bagian dinding satunya. Itu dinding di sini. Kita masih bisa ngatur untuk pasien kedudukan dari atapnya apakah dia lurus. Nah, ketika atap ini sudah pas dengan bed containernya, kita bisa menentukan agar atap ini fix. Nah, ini dia sudah pas di bagian atas. Estimate-nya boleh kita melakukan fixing atap agar atap ini fix berada di atas dinding ini, tidak berpindah-pindah. Nah, jadi dia tetap di sana dan tidak akan bergerak lagi seperti tadi. Nah, inilah kontainernya dengan semua komponen. Setelah semua diassembly, seperti yang kita lihat, yang belum yaitu antara yang penyangga dengan atap kecil. Nah, caranya dengan match kembali, saya akan memilih satu bagian yang akan saya match dengan satu bagian lagi dari atapnya. Di sini ke tiang dan atapnya sudah menyatu. Oke. Ke begini, ke dia sudah ter-assembly.
ilustrasi yang atapnya bisa terlihat. Maka akan mengikuti pergerakan atapnya pada tiang tersebut. Selanjutnya pada yang sisi satunya lagi, melakukan hal yang sama. Net. Kita pilih bagian dari tiangnya, bagian dari atapnya. Ini. Nah, setelah dia ternet, oke, centang. Nah, begini pula dengan atap bagian depannya. Nah, atap ini dia berfungsi untuk menutupi jendelanya ketika toko ini atau box container ini akan ditutup. Nah, ini pintunya juga bisa dibuka tutup. Nah, inilah tampilan box container setelah dilakukan assembly pada semua komponennya. Baiklah, ini merupakan hasil dari produk kami, yaitu bot container, yang mana ini merupakan hasil assembly dari komponen-komponen yang telah dibuat sebelumnya. Sekian video kami, video tutorial pembuatan bot container. Kami dari kelompok 1B mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.